Kadangkala saya menemukan orang-orang yang mengalami penderitaan dan punya masalah sering merasa Tuhan itu jauh dari hidup mereka. Mereka merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Waktu mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka merasa orang lain kok hidupnya enak ya, keluarga bahagia, harmonis, keuangan baik, kesehatan oke, semuanya berjalan serba enak. Dan mereka melihat diri mereka merasa mereka punya banyak masalah, persoalan yang enggak habis-habisnya. Sehingga akhirnya mereka merasa Tuhan tidak adil. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan menyayangi orang tertentu dan Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah doa dan perbuatan kita kurang dibandingkan dengan mereka sehingga kita tidak diberkati oleh Tuhan? Hari ini mari kita dengar apa kata Tuhan tentang diri kita. Kadang-kala kita nggak mengerti akan cara jalan Tuhan. Kita tidak mengerti pikiran Tuhan. Kita berkata itu tidak adil. Kenapa aku dapat sedikit, orang itu dapat banyak? Seharusnya aku lebih banyak karena aku lebih kudus, aku lebih melayani, aku lebih banyak memberi. Hidupku lebih benar dibandingkan orang itu. Tapi kenapa aku mendapatkan sedikit dari Tuhan? Teman-teman, saya mau katakan keadilan Tuhan memang tidak sama dengan pikiran kita. Tapi yang pasti apakah Tuhan benar-benar tidak peduli kepada kita? Apakah Tuhan tidak adil kepada kita? Saya teringat akan sebuah ayat dari kitab Mazmur. Kita mau baca ayat ini. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat 7 bunyi begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita membaca dikatakan ayat ini sekarang aku tahu. Berarti waktu lalu dia tidak tahu. Waktu lampau penulis dari Mazmur ini adalah Daud. Dia berkata sekarang aku tahu, dulu aku tidak tahu. Betul ya saudara ya. Nah sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya, kepada orang yang berkenan, kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang telah ditebusnya. Dan siapakah orang itu? Anda perlu tahu, orang yang dikasihinya adalah orang yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda adalah orang yang dikasihinya, orang yang berkenan. Amin. Jadi bagi kita yang percaya di dalam nama Kristus, kita pasti akan memperoleh kemenangan oleh tangan kanannya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 8 Mazmur 20. Ayat 8 bunyi begini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jadi artinya kita tidak bisa memegahkan kekayaan kita, kita tidak bisa memegahkan apa yang kita punya. Dikatakan ayat ini mereka bermegah dengan keretanya, dengan bala tentaranya, dengan apa yang mereka punya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya. Tetapi mereka satu waktu makan jatuh. Tapi bagi kita yang bermegah di dalam nama Tuhan, mungkin kita akan jatuh, tetapi kita akan tetap teguh, kita akan tegak, didirikan kembali, dan kita akan tetap teguh. Kita akan tetap teguh. Katakan amin. Saat ini mungkin kita lagi mengalami masalah, kita mungkin mengalami problem, persoalan. Tapi janganlah Anda takut.
Karena kita orang yang dikasihi Tuhan, karena kita percaya akan namanya, kita akan diberi kemenangan. Satu waktu masalah akan selesai, persoalan akan habis, dan kita akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Artinya persoalan kita akan tidak ada lagi. Dan sekarang kita bisa berkata seperti Raja Daud, sekarang aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan peduli kepadaku. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan adil bagiku. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi percayalah engkau orang yang dicintai Tuhan. Dan bila kita adalah orang yang dicintai Tuhan, maka kita ada di dalam tangannya, kita ada dalam genggamannya, kita ada dalam kuasanya, kita ada dalam kendalinya. Dan tidak akan pernah Bapa kita yang baik yang ada di dalam surga itu tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Kelihatannya kita kalah, kelihatannya kita mungkin jatuh, kelihatannya kita punya persoalan yang gak pernah bisa diselesaikan. Tapi percayalah, semuanya dalam kendali Tuhan. Ada waktunya kita akan dilepaskan. Saya berdoa bagi Anda, agar saat ini Anda diteguhkan dan dikuatkan. Jangan pernah menyerah, percayalah Tuhan mengasihimu. Percayalah Tuhan adil bagi kita. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semuanya.